Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, inayah serta kenikmatannya yang tak terhitung. Di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda kita, suri tauladan kita yang akhlaknya Al-Quran, ialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini, dengan kata lain minas zulumati ila nur. Dalam kesempatan ini, saya Aisyah Putri Ashali asal Pondok Pesantren Pondok Madinah Makassar diberikan kesempatan untuk menampilkan sebuah ceramah dengan judul Sebab Dikabulkannya Doa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Doa adalah salah satu ibadah yang paling utama. Seorang muslim tidak akan pernah terpisahkan dari doa. Kebanyakan orang cemburu melihat orang lain begitu disayang oleh Allah dengan dikabulkan doanya, hingga akhirnya orang tersebut berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala pilih kasih karena tidak mengabulkan doanya. Seharusnya orang tersebut mencari tahu mengapa doanya tidak segera dikabulkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apa kata Allah? Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Jawablah, aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Selanjutnya Allah berfirman, "Falyastajibu liman yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Itulah kata Allah. Dari surat tadi kita telah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa kita semua. Namun timbul pertanyaan, apakah semudah itu Allah menerima doa kita? Jawabannya tentunya tidak. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, dan ini adalah fondasi doa, bahkan seluruh ibadah seorang hamba, adalah ikhlas dalam berdoa. Sebagaimana orang ikhlas dalam sholat, maksudnya ia tidak berniat dari sholatnya kecuali ia mengharapkan pahala dari Allah. Begitu pula dalam berpuasa, orang yang berpuasa dengan ikhlas semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah. Begitu pula dengan sedekah, ia tidak meminta dari sedekahnya, melainkan ia meminta ridho, pahala, dan wajah Allah Azza wa Jalla. Begitu pula dalam berdoa, karena doa adalah ibadah, maka jika seorang hamba ingin doa yang dikabulkan, maka ikhlaslah dalam berdoa. Sebagaimana surah Ghafir ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Yang artinya, berdoalah kalian kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kalian kepadanya. Jadi setelah Allah memerintahkan kita untuk berdoa, Allah mengingatkan kita tentang ikhlas. Mukhlisin, ikhlaskan ketaatan kalian kepadanya, ibadah kalian, doa kalian. Karena satu-satunya yang bisa membantu kita, yang bisa memberi kita, hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Baik, syarat yang kedua ialah memperbanyak amalan sunnah
setelah melakukan amalan yang wajib. Dalam agama kita ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Contoh yang wajib seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kemudian birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Contoh yang sunnah seperti puasa Senin Kamis, sholat tahajud, dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah, seorang hamba ketika ia beragama, ia dituntut untuk melakukan amalan yang wajib terlebih dahulu. Setelah ia melakukan amalan yang wajib, barulah kemudian ia berusaha untuk menambah dan melengkapi amalan wajib itu dengan melakukan amalan-amalan sunnah. Jangan sampai kita lakukan amalan sunnah baru kita lakukan amalan wajib, itu adalah hal yang tidak benar. Seringkali kita temukan orang Masya Allah luar biasa yang paling menjaga amalan sunnahnya, akan tetapi amalan yang wajib malah ia abaikan. Contoh yang paling gampang ialah ketika datangnya bulan Ramadan. Apa yang terjadi di masjid kota dan di kampung pada saat bulan Ramadan? Yang terjadi ialah ketika sholat tarawih, kaum muslimin berbondong-bondong memasuki masjid untuk melaksanakan sholat tarawih, akan tetapi di hari yang sama, di waktu sholat duhur dan asar, ia malah mengabaikannya, ia tidak mengerjakannya. Yang mengerjakannya hanya pemain inti, yang mengerjakannya hanya memahami apa itu amalan sunnah dan apa itu amalan wajib. Padahal sholat duhur dan asar termasuk hukumnya wajib, sedangkan sholat tarawih hukumnya sunnah. Padahal Allah telah berfirman, "Wa ma taqarrabu ilayya uhibbu mimma taraftu ilayya." Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan amalan wajib itu. Taqarrabu ilayya, mendekatkan diri kepada Allah. Jika ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka lakukanlah hal yang paling dicintai oleh Allah, ialah melakukan amalan yang wajib. Selanjutnya Allah berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin-nawafil hatta uhibba." Seandainya mereka setelah mereka melakukan amalan wajib itu, lalu mereka ia tambahi amalan wajib itu dengan melakukan amalan sunnah, maka sungguh aku akan cintai hamba itu. Terus kalau sudah dicintai oleh Allah, apa efeknya, apa dampaknya? Ialah faiza akhbartuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih. Apa kata Allah? Kata Allah, seandainya aku sudah mencintai hambaku itu, maka sungguh aku akan senantiasa membimbing mereka dalam pendengaran. Apa maksudnya membimbing dalam pendengaran? Maksudnya ialah sama Allah kita dibimbing untuk tidak mendengar kecuali yang baik-baik saja. Jadi ketika hambanya itu akan melakukan yang jelek, maka sungguh Allah akan menjauhkannya dari pendengaran yang jelek tersebut. Syarat yang ketiga agar doa kita dikabulkan ialah berdoa tidak boleh tergesa-gesa. Kalau berdoa jangan kita terburu-buru. Dalam berdoa kita diminta untuk bersabar karena hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mampu menentukan kapan doa kita dikabulkan dan kapan doa kita tidak terkabulkan. Syarat berikutnya ialah bebas dari makanan dan minuman yang haram. Salah satu tuntutan dalam ibadah adalah suci, baik itu suci diri, pakaian maupun tempat. Bentuk dari suci diri salah satunya ialah bebas dari makanan dan minuman yang haram. Jadi ketika kita berdoa, kita seakan-akan bertemu dengan Allah, kita seakan-akan berhadapan dengan Allah. Jadi kalau kita membayangkannya, pasti diri kita itu suci, pasti diri kita itu bersih. Karena pada dasarnya kita ini terlahir dalam keadaan yang suci, maka sudah sewajarnya bila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang suci juga. Syarat berikutnya ialah berdoa dengan kelembutan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 5 yang artinya, berdoalah kalian kepada Allah dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Jadi ketika kita berdoa, kita diminta untuk menggunakan bahasa yang baik, lembut dan sewajarnya. Karena sungguh Allah tidak menyukai orang melampaui batas sebagaimana surah yang saya tadi sebutkan. Apalagi kalau kita bentak Allah, masa kita bentak Allah sedangkan kita ini yang meminta kepada Allah, bukan Allah yang meminta kepada kita. Syarat berikutnya ialah agar doa kita diterima oleh Allah, berdoalah untuk kebaikan, bukan untuk mendatangkan bencana atau azab bagi orang lain. Jujur, saya sendiri pernah berdoa seperti itu. Sedikit cerita, di pondok saya itu setiap hari belajar meskipun di hari Minggu.
Namun di hari minggunya kami belajar setelah sholat subuh. Dan ustadz yang mengajar pada saat itu namanya Ustadz Hasan. Jadi bayangkan kita belajar di subuh-subuh dengan mata yang mengantuk, terlebih yang kita pelajari itu bahasa Arab. Singkat cerita, di malam minggunya saya dengan teman-temanku begadang. Kami begadang hanya untuk cerita-cerita saja. Akan tetapi kami kebablasan cerita sampai tidak ingat waktu. Kami lihatlah jam dan jam telah menunjukkan pukul 2 pagi. Dan pada saat itulah kami baru ingat kalau di subuhnya itu kita akan ke masjid untuk belajar. Nah, setelah itu kami gugur dan siap-siap untuk tidur. Akan tetapi kami berdoa. Ya Allah, begini doanya. Ya Allah, semoga nanti subuh tidak ada di Ustadz Hasan, jadi tidak usah belajar supaya bisa tidur puas-puas. Nah, salah satu di antara kami ada juga yang bilang, ya Allah, semoga Ustadz Hasan sakit atau bagaimana supaya tidak bisa belajar. Amin. Tidurlah kami sampai jam 4 subuh. Bangun jam 4, kami ambil wudhu dan siap-siap melaksanakan sholat subuh di masjid karena kami juga belajarnya di masjid. Sampai di masjid, yang biasa imam minggu subuh itu Ustadz Hasan. Akan tetapi pada saat kita sholat, yang imam ternyata bukan Ustadz Hasan. Terus kita senanglah karena kita merasa doa kita ini dikabulkan, padahal jelek. Nah, setelah sholat, zikir dan berdoa, kami turunlah ke masjid, siap-siap untuk ke asrama. Akan tetapi pada saat turun ke masjid, tiba-tiba ada suara laki-laki yang bunyi dari speaker masjid yang mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan Ustadz Hasan lagi berhalangan, maka saya akan menggantikannya untuk mengajar di minggu subuh ini. Jadi sama jika kita doakan Ustadz Hasan tidak ada, tetap jika belajar. Jadi dengan terpaksa kami naiklah ke masjid belajar sampai jam 7 pagi. Dan di malam harinya tiba-tiba salah satu di antara kami tiba-tiba ada yang jatuh sakit. Dan ternyata itu yang sakit temanku, itu yang doakan Ustadz Hasan sakit tadi malam. Jadi kesimpulannya, jangan lalu kidoakan orang lain yang tidak baik. Mau kidoakan itu kecelakaan, sakit, terlebih lagi jelek rumah tangganya. Karena pasti apa yang kita doakan untuk orang lain bakalan kita tonjol yang kena imbasnya. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan di malam hari ini. Sebelum saya mengakhiri, izinkan saya membawakan sebuah pantun. Duduk santai di waktu petang, taman indah airnya memancar. Kepada hadirin yang datang, semoga rezekinya makin lancar. Amin ya rabbal alamin. Untuk cerita saya tadi mohon untuk tidak ditiru. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Jangan lihat siapa menyampaikan, tetapi dengar dan lihatlah apa disampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamualaikum